Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua yang saya menyapa, bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Efesus 3 ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, puji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Hal ini mengingatkan kita bahwa jika kita mencari kasih yang sempurna, maka hanya akan kita dapati di dalam diri Allah. Manusia memang bisa memiliki kasih, namun kasih manusia tidaklah sempurna, saudara. Kasih manusia seringkali masih bisa luntur, bahkan hilang karena beberapa faktor penyebab. Seperti sebuah kalimat yang sering kita dengar, yang mengatakan, dulu sayang, sekarang benci. Itulah kasih manusia, saudara, kasih yang masih bisa berubah, tergantung situasi dan kondisi. Berbeda dengan kasih Allah yang bersifat tanpa syarat dan tanpa batas. Allah mengasihi kita karena Dia memang kasih adanya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Saudaraku, renungan hari ini akan membawa kita kepada pengenalan akan kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna itu dapat kita lihat di dalam beberapa hal, seperti yang Alkitab katakan, saudara. Apa saja bentuk kasih yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama adalah Allah menebus kita dari dosa. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudaraku, kasih Allah yang terbesar dan tak terbantahkan adalah pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia yang adalah pencipta segala sesuatu mau merendahkan diri menjadi manusia untuk menebus kita dari segala dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Kasih Allah membuat Dia rela menggantikan kita dihukum di atas Kalvari. Bukankah hal ini adalah kasih yang tanpa syarat, saudara? Dia datang menebus dan menyelamatkan semua manusia. Darahnya tercurah bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Lebih dahsyat lagi, mengingat bahwa Allah menebus manusia yang berdosa alias orang yang jahat. Bandingkan saja dengan kasih manusia. Kira-kira ada atau tidak orang yang mau berkorban bagi orang-orang yang jahat? Inilah bentuk kasih yang sempurna, saudara. Kasih yang disediakan bagi semua orang. Namun hanya sebagian orang yang merespon dan mempercayainya. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Percayakah kita dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang adalah perwujudan kasih Allah yang sempurna itu? Berbahagialah orang yang percaya akan karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, sebab mereka akan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Yang kedua adalah
Allah memelihara hidup kita. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wujud kasih Allah yang sempurna berikutnya adalah pemeliharaan Tuhan di dalam hidup manusia. Pemeliharaan yang Tuhan nyatakan setiap hari dalam hidup setiap manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita semua perlu Tuhan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan untuk sekedar bernapas pun tidak dapat. Namun, Tuhan begitu mengasihi kita, saudara. Dia sediakan segala sesuatunya bagi kita, kebutuhan kita. Udara yang kita hirup setiap saat adalah pemberian Tuhan tanpa syarat dan tanpa batas. Mentari pagi yang bersinar membuat manusia dapat hidup dengan nyaman. Coba bayangkan, saudara, bila Tuhan berhenti memberikan udara untuk kita bernafas atau matahari berhenti bersinar, maka sudah dapat dipastikan kehidupan akan berakhir. Segala yang kita butuhkan sebagai manusia adalah pemberian Tuhan. Dia mengasihi kita sehingga Dia memelihara kita begitu rupa. Mari saudara, bahwa tanpa pemeliharaan Tuhan, maka kita tidak akan pernah sanggup menjalani hidup ini. Bersyukurlah atas segala nikmat dan anugerah daripada Tuhan. Pemeliharaan Allah selalu nyata, maka sudah seharusnya kita menjalani hidup dalam ketaatan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya hiduplah taat kepada pemerintah Allah dan hidup selalu dalam kebenarannya. Dan yang ketiga adalah Allah memberikan jaminan masa depan. Puji Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat yang 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Saudara, Allah tidak hanya menebus dan memelihara kita, namun Allah juga memberikan jaminan masa depan yang penuh dengan harapan. Inilah wujud kasih Tuhan yang begitu sempurna. Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan. Sebagai manusia, seringkali kita khawatir akan masa depan kita, sebab kita tidak tahu seperti apa masa depan kita. Namun bila kita percaya kepada Allah yang begitu mengasihi kita, maka kita akan tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Sejak dari penciptaan, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang baik, bahkan teramat baik bagi manusia. Tuhan menciptakan manusia setelah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia disediakannya terlebih dahulu. Itulah sebabnya manusia diciptakan di hari yang terakhir dari penciptaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah selalu punya rancangan masa depan yang baik bagi manusia. Kasih Allah menjamin masa depan yang indah bagi kita. Ingat saja apa yang Tuhan katakan sebelum Dia terangkat ke surga, saudara. Dia pergi mendahului kita untuk menyiapkan tempat bagi kita. Sehingga di tempat di mana Tuhan berada, kita pun berada. Sungguh kasih yang begitu besar dan sempurna. Oleh karenanya, kita tidak perlu khawatir dan takut dalam menjalani hidup ini, saudara. Kasih Allah yang sempurna cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk membuat kita menjalani hidup ini dengan optimis. Percayalah kepada Allah yang penuh kasih. Dengan percaya kepadanya, kita akan dapat merasakan kasih Allah yang sempurna di dalam keadaan apapun. Sebab kasih Allah telah nyata. Allah menebus kita, memelihara kita, serta menjamin masa depan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih Tuhan yang sempurna. Engkau yang sudah menebus kami dari dosa. Engkau yang memelihara kami, bahkan yang Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah dan berharga. Tuhan, kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan mengasihi kami. Meskipun banyak tantangan dalam dunia, namun kami tidak mau meragukan kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dan dimanapun berada. Mari Tuhan, mereka saat ini sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan pulihkan hidup mereka, berkati. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, dan pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus.
Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan tolong berikan belas kasihan Tuhan. Berkati bangsa kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.